Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, pada video ini kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini di Microsoft PowerPoint. Jadi tidak perlu membuat tampilan seperti ini atau desain seperti ini di software seperti misalnya seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah, itu bisa juga kita buat di Microsoft PowerPoint, akan jauh lebih mudah. Oke, langsung saja kita ke caranya. Silahkan sobat membuka PowerPoint. Jika pertama kali membukanya, maka tampilan default PowerPoint-nya akan tampak seperti ini. Tampilannya masih landscape atau lebar ke samping. Sedangkan kita ingin membuat tampilannya seperti ini. Dan frame-nya full ini. Bingkainya full. Bagaimana caranya agar kertas ini menjadi tegak? Caranya silahkan masuk ke kolom insert, ke kolom desain, di pilihan ininya, di bar atas ini, silahkan masuk ke slide, klik kiri, kemudian masuk ke custom slide size, diklik. Selanjutnya kita pilih yang A4 paper yang ukuran 210 x 297 ini. Klik. Kemudian slide-nya jadikan portrait. Dan oke. Jika ada pilihan dua seperti ini, silahkan diklik saja maximize dan klik. Oke. Jadi kita telah mendapatkan sebuah tampilannya. Kertasnya sudah berubah menjadi portrait. Ini kita hapus saja karena tidak kita perlukan. Oke, yang pertama untuk dasarnya ada beberapa warna di belakangnya, tidak putih. Maka akan kita ambil saja. Cara membuat backgroundnya agar cantik, silahkan dimasuk ke menu insert, kemudian shapes, klik kiri, dan pilih yang ini, rectangle, yang kotak ini. Silahkan ditarik di mouse kiri, atau jika menggunakan mousepad laptop, silahkan diklik kiri dan tarik ke bawah. Kemudian lepaskan jika sudah selesai. Seperti ini, kita klik seperti ini. Silahkan dipenuhkan saja ya. Untuk agar dia bisa kelihatan besar, silahkan di zoom, bisa menggunakan ini seperti ini, atau jika menggunakan sebuah mouse bisa klik tahan kontrol di keyboard dan kemudian scroll di mouse. Kita scroll, yang ada roda di mouse itu silahkan diarahkan. Tahan kontrol, arahkan ke pointernya sebelah mana yang mau di zoom, seperti itu. Oke, langsung kita mempunyai dua warna di sini. Pertama warna ini, kemudian warna abu-abu, warna salmon mungkin. Kita rubah dulu warnanya. Silahkan diklik di kotak tadi, kemudian masuk ke shape format, kemudian ke shape fill. Warnanya bebas saja yang mana mau dipilih. Mungkin ini bagus ya. Ini saja. Jika kita lihat di sini, maka akan tampak garis. Jadi kalau tampak garis seperti ini kurang menarik.
Jadi akan kita hilangkan untuk garis di setiap sisi kotaknya. Caranya klik kiri, seleksi, masuk ke shape format, kemudian ke shape outline, dan no outline. Ini bisa juga kalau ingin lebih tebal bisa, atau ingin untuk variasinya bisa menggunakan seperti ini juga. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah kita menghilangkan garis pada setiap sisi kotaknya. Silahkan diklik no outline. Sekarang sudah tampak kotaknya sudah tidak ada garis. Selanjutnya di bawahnya akan kita tampilkan juga. Silahkan di copy saja, bisa menggunakan Ctrl C dan kemudian Ctrl V untuk paste. Kita perkecil lagi sedikit. Silahkan dipenuhkan saja ya. Sekarang kita mempunyai sebuah background yang sama warnanya. Untuk di bawahnya akan kita bedakan sedikit agar menambah variasi. Silahkan diseleksi, klik kiri pada mousepad laptop atau klik kiri pada mouse, kemudian masuk ke shape format dan pilih shape fill-nya lagi. Kita pilih warna abu-abu saja, atau warna lain boleh juga, terserah. Saya memilih warna ini. Warna abu-abu mungkin kelihatan bagus, atau biru. Abu-abu saja. Oke. Kalau kita lihat di sini, tampilan warna di belakangnya sedikit agak lebih transparan. Maka kotak ini akan kita rubah warnanya agar lebih transparan. Caranya seleksi, klik kiri pada kotak, klik kanan, dan kemudian masuk ke format shape dan pilih di sini dia mungkin di fill-nya. Oh ya, di sini. Silakan masuk ke kolom ini sebelah kiri, kemudian ke fill, ke sini transparansi. Silahkan digeser sesuka hati. Kita membutuhkan sedikit saja, jadi segini saja mungkin sudah cukup. Di bawahnya tidak mengapa. Kemudian kita menambahkan lagi sebuah teks. Di sini ada teks dan sebuah tabel. Kita buat dulu yang teks di atas ini. Masuk kembali. Ini warnanya lebih gelap lagi sedikit. Seperti ini mungkin cukup. Masuk ke cara membuat teksnya. Silahkan masuk ke menu, ke bar insert, kemudian pilih text box dan klik kiri dan klik di sembarang tempat di luar saja. Kemudian akan kita tulis untuk judulnya. Silahkan ditulis saja seperti ini. Jika saat pertama kali menulis di text box, maka tampilan defaultnya akan seperti ini. Cara dia agar ke tengah, silahkan masuk lagi. Kita seleksi dulu, klik kiri di teksnya, kemudian arahkan pointernya atau kursornya sampai keluar tanda ini, tanda segitiga yang peta ini, seperti ini.
Jadi kalau sudah seperti ini artinya sudah menjadi tanda seleksi untuk menyeleksi semua yang ada teks di dalam kotak tersebut. Silahkan diklik kiri. Sudah hilang tanda kursornya, tandanya sudah terseleksi, sudah bisa digerakkan. Kemudian silahkan pergi ke bold atau Ctrl B untuk agar lebih tebal. Untuk fontnya bisa kita naikkan menjadi 16 saja. Untuk merubah tulisan besar kecil bisa di sini. Silahkan dipilih. Kita perlu yang uppercase besar semua. Kemudian akan kita berikan rata tengah. Oke, seperti ini. Kita geser ke sini. Kita terangkan sedikit lagi. Oke. Sudah seperti ini. Kalau ada teks silahkan ditambah lagi. Untuk masuknya sama seperti tadi, silahkan ke insert, kemudian ke text box. Silahkan diketik. Misalnya jalan, alamat masing-masing. Kemudian silahkan dipindah ke sini. Untuk memindahkannya bisa menggunakan pagar, silahkan diseleksi teksnya dulu. Kemudian bisa menggunakan tanda panah di keyboard, itu untuk menggeser bisa juga. Bisa juga menggunakan mousepad laptop. Caranya silahkan ditahan kiri, button kiri atau tombol kiri pada mousepad dan kemudian arahkan, maka dia akan bergerak. Jika menggunakan mouse silahkan ditahan saja tombol sebelah kiri. Kemudian kita kasih bold tulisannya. Oke. Sudah seperti ini saja. Oke. Kemudian kita akan memasukkan sebuah logo. Logonya silahkan dicari saja. Ini adalah logo Ikhlas Beramal. Silahkan dicari di Google saja, di browsing saja, maka akan dapat nanti gambarnya seperti ini. Silahkan diambil gambarnya. Karena saya sudah ada di sini, saya copy saja, Ctrl C, dan kemudian dipastekan. Perlu diingat bahwa semua gambar yang kita butuhkan di PowerPoint ini formatnya harus PNG atau PNG agar background belakangnya itu tidak kelihatan. Jadi ekstensi di belakangnya harus menggunakan PNG, jangan JPG, karena akan nampak nanti backgroundnya kurang indah. Sekarang jika kita ingin menggeser keseluruhan teks tanpa satu-satu, misalnya kita ingin menggeser kedua ini, teks ini yang di atas ini, caranya silahkan klik kiri, seleksi dulu seperti ini. Kan sudah seperti ini, arahkan sampai tampak kursornya sampai berubah seperti ini, seperti tanda panah ke seluruh mata angin ini. Klik oke, sudah bisa digerakkan. Kemudian tahan Ctrl di keyboard dan gerakkan. Oke, semuanya sudah terseleksi. Begitu caranya. Caranya tadi, klik, pindahkan kursornya sampai berubah menjadi panah seperti ini, menjadi 4 panah. Klik kiri, kemudian tahan Ctrl di keyboard, jangan dilepas, tahan Ctrl dan seleksi bagian mana yang ingin digerakkan bersamaan. Klik di bawahnya, kita gerakkan. Oke, sedikit saja. Oke.
Ini kita kecilkan lagi. Empat belas saja nomornya, mungkin 16 terlalu besar. Untuk tulisannya 16 juga di bawahnya, diarahkan. Logonya bisa disesuaikan untuk besarannya. Oke. Tampilan pertama sudah tampak seperti ini. Jika ingin cepat juga bisa menggunakan tombol lain selain kontrol untuk menyeleksinya. Tanpa menunggu lagi, silahkan dipilih asal saja, misalnya ini, klik, kemudian tahan shift di keyboard, klik pilih mana saja, klik kiri untuk menyeleksinya. Jika sudah tampak seperti ini, maka sudah terseleksi, sudah bisa kita gerakkan. Untuk menggerakkannya bisa menggunakan panah. Kemudian untuk teksnya lagi bisa dibuat menggunakan text box seperti tadi, ke insert, ke text box. Seperti itu. Saya copy saja. Silahkan dipilih, seleksi, klik kiri, shift seperti ini, Ctrl C, kita paste di sini. Oke, sudah tampil. Ini kita naikkan lagi ke atas sedikit. Oke, sedikit saja. Oke, mungkin cukup. Langkah selanjutnya, agar tampilannya lebih cantik, kita menambahkan sedikit gambar di sebelah kirinya seperti ini. Cara memasukkan gambarnya, silahkan kembali ke halaman PowerPoint kita tadi, masuk ke insert, kemudian ke shape, pilih lagi yang kotak, ditarik, tahan kiri, tahan tombol kiri di mouse atau di mousepad, kemudian lepas. Oke. Untuk gambarnya akan kita pilih. Caranya silahkan klik kanan pada gambar yang sudah terpilih, klik kanan dan kemudian pilih format shape. Akan tampil seperti ini di sebelah kanan. Kemudian masuk ke picture or texture fill, dipilih. Agar gambarnya kelihatan, silahkan di insert saja. Ini untuk memasukkan gambar, silahkan di insert, kemudian from a file. Kita cari gambar mana yang akan kita masukkan. Misalnya ini, silahkan gambarnya ini, untuk gambar bos ini bisa dicari di Google,
silahkan diketikkan saja boss logo seperti itu. Oke, sudah tampak. Kita akan menghilangkan garisnya. Caranya sama seperti tadi. Pilih, klik kiri, kemudian ke shape format di atas, dan pilih shape outline dan no outline. Oke, sudah hilang garisnya. Akan kita buat dia transparan sedikit dan agak ada efek agak miring sedikit. Caranya masuk ke sini, pilih, klik kiri di gambarnya, dan ke shape format lagi, masuk ke sini, tombol ini, kita ambil yang 3D rotation, pilih saja, klik di sini misalnya. Ini bisa bentuk apa saja, seperti itu bisa. Yang kita butuhkan yang ini, agak kiri sedikit. Bisa juga menggunakan di formatnya seperti ini, klik kanan, kemudian format picture, klik kiri, kemudian ke 3D rotation. Nah, di sini akan kita gerakkan dia. Di sini tadi di 3D format bisa juga. Tidak mau bergeser. Di sini dia. Di sini silahkan saja disesuaikan. Atau jika ingin lebih tidur seperti ini, digerakkan. Silahkan dipilih saja. Lebih masuk sedikit. Oke. Akan kita buat sedikit transparan gambarnya. Klik kiri di gambar, kemudian masuk ke masih di format picture, klik kanan, format picture, kemudian masuk ke sini, ke fill and line, kemudian pilih transparency, maka dia akan tampak transparan. Silahkan digeser saja sejauh mana ingin tingkat transparannya. Segini saja, mungkin di angka berapa ini, di angka 76, 70 saja mungkin cukup. 70 ya. Atau jika transparan lagi 73 saja. Selanjutnya akan kita buat sebuah tabel seperti ini. Cara membuat tabelnya, karena ini ada dua tabel, jadi cara agar lebih bagus nanti, agar lebih enak kita membuat tabelnya, kita akan membuat dua tabel berbeda. Pertama akan kita buat dulu tabelnya yang di atas untuk bagian baris atas, nanti baru bagian baris bawah untuk isinya. Jadi judul dengan isi kita pisahkan, kita bedakan. Masuk lagi ke halaman, kemudian masuk ke insert di barnya, kemudian ke table. Silahkan dipilih 3 kolom, karena kita butuh 3 kolom saja, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, berarti
3 kolom yang dipilih tadi, ke insert table dan pilih 3 kali 1, klik kiri. Oke. Kita geser sedikit. Kalau dilihat dari sini, ini dia tidak ada garis. Kenapa di sini ada garisnya? Nanti bisa kita hilangkan. Caranya di sini nanti kita tulis dulu. Ini bisa digeser-geser. Untuk garisnya ini disesuaikan. Pilih di tabelnya, klik kiri agar terseleksi semua. Kemudian ke layout dan pilih yang ini, rata tengah ini, agar semua tulisannya nanti di tengah. Ini kita buat nomor kurang besar, nomor. Kemudian isi selanjutnya adalah program kegiatan. Kita klik lagi program kegiatan. Dan terakhir adalah jumlah biaya. Jika sudah seperti ini, oke, untuk besarannya silahkan disesuaikan saja. Kita akan hilangkan untuk garis bantunya ini agar lebih kelihatan cantik. Caranya silahkan pilih lagi gambarnya yang tadi, klik di table, klik kiri, kemudian masuk ke layout, ke table design, kemudian ke border dan pilih yang no border, maka dia akan hilang garisnya seperti itu. Jika ingin membuat barisnya lagi, silahkan ke border, table design, kemudian all border, maka akan tampak lagi garisnya. No border saja. Untuk warnanya warna kuning, di sini bisa dipilih, bisa disesuaikan saja. Kita pilih warna kuning. Warna kuning. Untuk tulisannya kita rubah menjadi hitam. Silakan diklik saja di sini. Kemudian untuk warna tulisan di sini di font color pilih hitam. Oke. Ini kuningnya agak lebih cerah sedikit. Jadi jika ingin warnanya lebih banyak dari table design, bisa kita rubah. Caranya klik kiri, kemudian klik kanan, pilih format shape, kemudian masuk ke sini ke pilihan tombol ini, kemudian solid fill, pilih dan ke color. Silahkan bisa dipilih seperti ini. Kita perlu kuning. Ini ada garis sedikit, kalau kita lihat. Kita hilangkan dulu garisnya, garis di setiap sisi pada kotaknya. Klik kiri, kemudian ke table, ke layout, coba ke table design dulu. Sudah hilang. No border. Ternyata di sini ada sedikit yang berbeda, ada sedikit bayangan di belakangnya, di belakang kotak, maka akan kita buat nanti efek bayangan. Caranya masuk lagi, kemudian pilih di sini, klik kiri, masuk ke
ke format shape tadi, pilih yang shadow dan pilih preset, dan silahkan dipilih yang mana mau diberikan bayangannya. Ini banyak pilihan. Kita perlu efek di atas, jadi yang offset top. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk tabel kedua, kita berarti perlu 3 kolom, 1, 2, 3, dan mungkin sekitar 14 baris. Kita pilih lagi. Ini akan kita buat lagi berbeda nanti. Berarti ada 3 tabel berbeda. Ini berbeda dan ini berbeda. Berarti kita buat dulu 13 baris dan 3 kolom tanpa garis ya. Kita masuk kembali ke halaman, pilih lagi insert, kemudian pilih table dan masukkan. Kalau kita lihat cuma ada 8 tab, 8 pilihan saja ke bawah, 8 baris. Jika ingin menambahkan baris lain, silahkan masuk ke insert table dan silahkan dimasukkan untuk jumlah rows-nya atau barisnya 13, dan ini 3 saja. Dan oke. Jadi akan tampil seperti ini. Untuk besarannya silahkan disamakan saja dengan di atas. Untuk warnanya silahkan opsional, sesuka hati warnanya. Kita perlu warna biru, warna hijau, maaf. Kita pilih di sini saja. Klik kanan, klik kiri dulu. Klik kanan, format shape, solid fill. Kita pilih hijau. Hijau tua mungkin. Ini. Untuk area barisnya bisa diikut saja yang di atas. Kita tampilkan dulu ya baris yang di atas. Ke layout, ke table design, ke border, all border, nanti akan kita hilangkan. Kita hanya perlu menyesuaikan garisnya saja dulu. Seperti ini. Kita geser. Kita geser, silahkan disesuaikan. Oke, jika sudah silahkan diisikan datanya sudah bisa diisi. Di sini adalah rata kiri, bukan rata tengah. Maka kita rubah semuanya rata kiri. Masuk kembali, silahkan dipilih tabelnya. Kemudian masuk ke table design. Maaf, di layout silahkan pilih rata kiri semuanya. Ini tengah, agar tulisannya nanti di tengah dia, bukan di atas kotak, tapi di tengah. Seperti ini. Dipilih dan dituliskan. Saya copy saja, Ctrl C.
Untuk datanya bisa diisi sendiri. Dan seperti ini nanti jadinya tampilannya. Untuk garis dalamnya akan kita hilangkan. Oh, ini sudah hilang. Table design, border, no border. Yang di atas kita hilangkan juga, table design, border, no border. Oke. Sudah tampil seperti ini. Untuk merubah warnanya silahkan masuk ke shape tadi, ke solid fill, silahkan diganti yang hijau terang mungkin. Ini lebih cantik sedikit warnanya. Ada kolom tambahan lagi di bawah. Nanti akan kita buat efek terpotong seperti ini. Caranya mudah. Berarti kita membutuhkan sekitar 2 kolom lagi. Kita membuat tabel baru lagi, 2 kolom dan 1 baris. Ditarik ke bawah. Atau bisa kita copy saja yang di atas. Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Kita geser ke bawah seperti ini. Agar ada bantuan, kita tambahkan dulu bordernya. Kita hapus saja. Adalah total. Oke, kita ubah ke total. Ini RP-nya sekian nanti. Oke. Jika ingin tulisannya di kiri, bisa digeser masuk ke layout tadi. Sebelah kiri seperti ini. Jika misalnya ingin satu saja, misalnya total saja yang ingin kita geser, silahkan diseleksi atau di blok, tahan tombol kiri di mousepad atau di kursor di mouse, kemudian dan geser. Oke. Jadi cuma satu saja. Ini silahkan di yang center vertically saja agar di tengah dia. Kemudian ini bisa rata kiri. Tulisannya bisa dibesarkan sedikit. Mungkin 14 saja. Ini kita besarkan lagi sedikit. Jadi 14. Kita beri dia rata tengah mungkin. Oke. Seperti ini jadinya. Kita hilangkan garis tengahnya, garis table, klik kiri, table design, border, pilih yang no border, klik OK. Maka akan hilang garisnya. Jika ingin membuat efek bayangan lagi, silahkan pilih lagi ke shadow di sini, kemudian bayangannya akan kita letakkan di bawah. Mungkin ini. Oke, mungkin seperti itu cukup. Sedikit saja untuk bayangannya. Oke. Di sini ada efek perpotongan, agak sedikit runcing ke sebelah kiri, maka akan kita potong nanti di ujungnya. Cara untuk memotongnya, kita membuat sebuah kotak, ke shape,
dan pilih yang triangle atau segitiga. Silahkan ditarik seperti ini, lepas, dan kita putar. Mungkin ini, oh bukan setengah, ternyata segitiganya tidak penuh, ke segitiga setengah saja. Di sini dia. Apakah bisa dibalik? Untuk membalikkan gambar agar seperti ini posisinya, kita balik, klik kiri, kemudian ke shape format, kemudian ke rotate atau rotasi, kita pilih. Ini bisa dipilih, kita flip horizontal. Seperti itu jadinya. Kemudian warnanya kita samakan dengan warna yang di atas. Untuk warnanya kita samakan warna di atas, nanti agar tampak efek terpotong. Caranya pilih kotaknya, kemudian ke shape format, shape outline-nya no outline. Kemudian untuk warnanya, agar mudah untuk menyamakan dengan di atas sama persis, caranya seleksi dulu, kemudian pilih yang eyedropper ini, kita klik kiri dan pilih warna apa yang mau ditambahkan kemari. Misalnya warna ini, silahkan diarahkan saja, klik kiri, klik OK. Jadi warnanya sudah hilang, sudah berubah. Jadi akan tampak efek perpotongan seperti ini. Ini bisa mungkin ditambahkan bayangan sedikit di sebelah kiri. Oke. Jadi tampilannya seperti itu. Kemudian untuk di bawah ada sedikit gambar lagi. Ini nanti kita masukkan ke dalam sebuah kotak. Silakan ke insert dan pilih kotak yang setengah sedikit. Ini dia, yang manual input. Kita pilih, kita letakkan di sini. Di sini ada efek agak transparan sedikit. Kita pilih shape formatnya no outline. Kemudian untuk warnanya warna hijau mungkin. Ini untuk pilihannya kita pilih yang gradient, bukan solid fill, agar nanti ada efeknya. Untuk warna ininya, ini bisa digeser ya. Untuk warna gradient, kita pilih yang putih sekarang. Putihnya akan kita rubah menjadi warna seperti ini. Pilih ke color, pilih dulu di sini, kemudian ke color dan pilih eyedropper dan arahkan kemari. Oke. Maka dia sudah hilang, sudah tampak seperti itu. Ini bisa disesuaikan saja. Atau jika ingin warna lain bisa dipilih. Mungkin ingin warna kuning, kurang indah. Mungkin warna hijau saja sudah cukup. Kita klik kiri, kita akan masukkan gambar bosnya seperti ini. Caranya sama seperti tadi, klik kiri, kemudian ke picture. Tunggu dulu. Oh, di sini gambarnya berbeda.
berarti gambarnya saja kita pindahkan. Gambarnya silahkan diambil lagi. Oke. Jadi seperti itu dia. Kemudian langkah terakhir, sejauh ini sudah seperti ini tampilannya. Kemudian langkah terakhir yaitu ada kolom di sini. Ada mengetahui. Kita buat. Caranya untuk memasukkannya seperti tadi ke text box dan kita tulis mengetahui kepala madrasah, enter. Kita pilih untuk tulisannya nomor 12. Nomor 12 kita turunkan 12 dan bold rata tengah. Kita geser ke sini. Ini untuk tulisannya lebih berjarak bisa dibuat. Caranya klik. Ini bisa lebih kita regangkan tulisannya. Silahkan masuk ke home dan di sini yang line spacing ini bisa berapa saja jarak spasinya. Kita pilih yang 1,0 saja. Ini dua yang berbeda, berarti kita tambahkan lagi. Ctrl C saja. Silahkan ditulis namanya, misalnya seperti ini. Untuk tanda tangannya ini saya buat manual. Kalau ingin membuat tanda tangannya bisa. Caranya masuk ke draw dan pilih ini. Kalau sudah ada silahkan ditambah, diklik saja. Kalau belum ada silahkan di add pen. Kemudian kita pilih yang pen. Untuk tebal tipisnya silahkan yang kecil saja. Untuk warnanya hitam. Silahkan ditarik, bisa langsung digunakan. Kalau kurang cantik, diulang lagi. Agak payah sedikit kalau menggunakan mouse. Aduh. Mungkin seperti ini. Agar kembali kursornya muncul, silahkan begini saja kalau cara saya. Kita buat dulu sebuah kotak. Oke, kita hapus kembali agar bisa menyeleksi kembali. Ini bisa digeser. Oke. Dan sudah jadilah sebuah tampilannya. Caranya sangat mudah. Kita sudah berhasil membuatnya seperti ini. Oke, jadi seperti itulah caranya untuk membuat sebuah tampilan poster seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin merubah format dari PowerPoint ke sebuah gambar, jadi kita ingin mengubah
file di PowerPoint ini jadi sebuah gambar. Caranya, silahkan di save dulu, Ctrl S, kemudian silahkan pilih lokasinya, namanya silahkan misalnya logo BOSS, dan untuk formatnya kita pilih bukan PowerPoint presentation tetapi yang JPEG ini. Silahkan diklik OK dan save. Ini kita pilih just this one saja karena satu. Coba kita lihat tadi di sini gambarnya logo BOSS. Oh, sini dia poster BOSS. Jadi sudah selesai yang kita buat tadi. Sangat mudah sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.